Selamat datang kembali di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih bersama kami pemirsa dan pastinya di sini akan mengulas seputaran topik isu-isu lokal di daerah Banyumas dan sekitarnya yang pastinya akan ditemani selama 1 jam ke depan. Pasti tidak kalah dengan episode sebelumnya. Episode kali ini kita akan mengulas topik yang tengah memanas dan pastinya akan melibatkan pemuda juga mahasiswa di daerah Banyumas dan sekitarnya. Dan bersama saya Sabrina Salsabila Ismanda yang akan menemani pemirsa. Dan pastinya di sini jangan kemana-mana dan kita akan lanjut terus. Tapi pemirsa dapat menyaksikan kami juga di streaming. Langsung saja bisa merapat ke YouTube kita dan juga TikTok di BMS TV Official dan juga Facebook di Banyumas Televisi Official. Dan langsung saja kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan pemuda sekaligus mahasiswa yang hebat dan sudah tidak asing lagi. Bisa dikenalkan Mas, boleh? Ya, perkenalkan saya Omeda Desamara, asli Purwokerto, lahir tumbuh dari kecil sampai sekarang ya di Purwokerto, Banyumas. Oke, Mas Omeda nih ya. Ini kalau misalkan tahu Mas Omeda sepertinya nggak asing, salah satu alumni aktivis dari Unsut ya Mas ya. Iya, betul. Kira-kira ikut organisasi apa tuh Mas dulu? Dulu pernah jadi anggota unit Kerohanian Islam, UKI, juga FOSE, Forum Studi Ekonomi Islam, sama Dewan Legislatif Mahasiswa di tingkat fakultas, FEB. Luar biasa. Nih ya pemirsa, kalau misalkan tahu Kak Omeda ini aktif sekali nih untuk selalu bergerak di setiap demonstrasi ya Mas Omeda ya. Pastinya di sini juga nggak kalah lagi. Kayaknya sebenarnya kamera sudah mensorot nih salah satu lagi ya. Boleh langsung Mas? Oke, kenalin nama aku Bintang. Kebetulan menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Unwiku tahun 2025. Mungkin seperti itu dan aku lahir besar tumbuh di Banyumas, tapi ada sedikit darah dari Sulawesi. Wah, luar biasa nih. Sudah dijelaskan langsung ya pemirsa oleh Mas Bintang. Yeah. Nah, ini Mas Bintang salah satu presiden, bukan salah satu ya, memang satu-satunya presiden di BEM Unwiku ya Mas ya. Berarti aktif dari fakultas apa namanya? Dari Fakultas Hukum. Hukum. Wah, ini ada dua perspektif nih ya mahasiswa dari Fakultas Hukum, alumni dari Ekonomi. Dan topik yang akan kita ulas hari ini adalah ini nggak asing Mas, tentang kemiskinan yang ada di Banyumas dan sekitarnya, juga terkait dengan program pemerintah yang baru. Mari langsung saja kita ulas ya. Boleh nih Mas Omeda terlebih dahulu. Biasanya saya tuh memanggil Bung, jadi Bung Omeda dan juga Bung Bintang ya. Okay. Kita di sini akan bertanya terlebih dahulu Mas. Kira-kira bagaimana tanggapan Mas terkait dengan permasalahan kemiskinan yang ada di Banyumas dan sekitarnya? Oke. Menanggapi bagaimana keadaan objektif ya masyarakat Banyumas yang memang menjadi salah satu bagian dari Indonesia toh. Ketika kita melihat bagaimana Indonesia, kita akan melihat ya angka kemiskinan memang sebesar itu, separah itu. Dan apabila kita memahami bagaimana Banyumas tersendiri salah satu kabupaten termiskin di Jawa Tengah, termiskin ranking 2 bahkan. Dan apabila kita melihat provinsi, Jawa Tengah juga menjadi salah satu provinsi termiskin se-Indonesia, gitu kan. Sekali lagi masuk ke top 3 lah, salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Maka ini ya menjadi hal yang perlu kemudian diperhatikan oleh semua orang, tidak hanya pemerintah, namun juga rakyat Banyumas itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengubah situasi seperti ini menjadi lebih baik lagi. Dan memang itu dibutuhkan partisipasi secara politis, secara ekonomi oleh banyak pihak, baik oleh semua institusi negara di levelan daerah, oleh mahasiswa ya terutama, oleh rakyat, masyarakatnya juga, dan semua lini, baik itu petani, buruhnya, pedagang di pasar, semua pihak harus terlibat, harus berpartisipasi, harus gotong royong juga untuk bagaimana kita bisa mengubah keadaan, kan gitu. Kemudian memang ini menjadi keadaan hari ini bagiku adalah bentukan dari masa lalu. Maksudnya adalah apa yang terjadi hari ini tidak serta-merta kemudian ada begitu saja secara alamiah, tapi memang ada track historis yang perlu kita
cek juga, perlu kita ketahui, perlu kita pahami sebetulnya di masa lalu pernah terjadi apa sehingga hari ini demikian kan begitu. Maka bagi saya sendiri juga bahwa pemahaman atau pengetahuan kita atas sejarah itu sangat penting. Selain pemahaman kita tentang hukum, regulasi, kebijakan ya, kebijakan publik misalnya, pemahaman kita tentang politik, tentang ekonomi politik, tentang bagaimana sistem sosial ekonomi itu berjalan di masyarakat, maka pengetahuan atas sejarah sangat penting. Mungkin seperti itu sementara. Oke, baik Bung Omeda. Di sini meng-highlight kembali ya yang sudah dijawab oleh Bung Omeda, bagaimana kondisi kemiskinan di Banyumas. Ini merupakan rentetan sejarah juga ya Mas ya. Bagaimana bisa adanya kemiskinan yang sayang sekali ini turun-temurun Mas ya. Dah, kita melihat dulu nih bagaimana Bung Bintang untuk menanggapi hal ini, Bung. Oke, untuk menanggapi hal ini sebenarnya kalau kita lihat data dari Bapedalitbang di tahun 2020 itu angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas sebesar 6%-an. Kemudian di tahun 2022 itu turun menjadi 1,93%. Tetapi mungkin itu hanya angka. Karena kalau kita lihat realitas sosial dari Kabupaten Banyumas sendiri, kita masih banyak menemui masyarakat-masyarakat yang sangat miskin. Mungkin ada dari tukang becak, ada dari pemulung yang tidak berkurang tapi malah kian banyak. Kita bisa lihat di perempatan Pasar Wage contohnya. Kita bisa lihat di perempatan Jalan Masjid ketika malam hari contohnya. Jadi dengan realitas-realitas tersebut, kemungkinan ini juga bisa menjadi refleksi pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri. Ketika angka kemiskinan Kabupaten Banyumas turun, tetapi realitas sosialnya masih banyak sekali. Rakyat-rakyat yang tertindas, rakyat yang miskin, dan bahkan kemiskinan ekstrim itu masih cenderung terjadi di Kabupaten Banyumas. Mungkin seperti itu untuk kita prolog awalnya. Oke, baik Bung Bintang dan Bung Omeda. Tadi kan sudah di-highlight ya bagaimana juga ini menjadi suatu hal sebenarnya sudah terlihat di permukaan. Namun sepertinya pemerintah memiliki banyak sekali, ya ibaratnya ngomongnya banyak sekali program-program daerah. Contohnya di sini sudah dilakukan. Bagaimana Bung terkait dengan program pemerintah? Apakah sejatinya ini perlu ditingkatkan, ada pembenahan, itu bagaimana Bung tanggapan untuk mengatasi kemiskinan di daerah Banyumas? Oke, kita berangkat dari statement pemerintah misalnya sudah menghadirkan banyak regulasi, banyak program yang orientasinya demikian. Misalnya untuk peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup ya. Bicara soal apakah berefek atau enggak, kan pertanyaannya begitu. Jawabannya ada pada ya statistik, pada kenyataan. Di kenyataan kita melihat ya begitu tadi, masih begitu banyak. Misalnya kalau kita pakai standar orang disebut miskin ketika pengeluaran di bawah 500.000. Coba kalau kita naikin aja 1 juta, mungkin angka kemiskinan di Indonesia lebih banyak. Maksudku sebab atau variabel-variabel atau faktor-faktor yang kemudian menentukan bagaimana kemiskinan itu ada, itu banyak. Jadi apabila pertanyaan apakah program pemerintah, regulasi pemerintah ya apapun itu berdampak signifikan terhadap penuntasan kemiskinan misalnya, jika dikembalikan pada kenyataan maka jawabannya sama sekali tidak. Karena relatif justru makin bertambah, semakin parah krisis yang dialami oleh masyarakat kita, kan begitu. Mungkin seperti itu sih. Dari Bung Bintang, bagaimana Bung? Oke, kalau kita melihat dari program-program yang baru ya. Ya, apakah setuju dengan tanggapan Bung Omeda? Tanggapannya apakah setuju atau tidak sebenarnya banyak sekali faktor-faktornya. Karena juga kalau kita menelisik program-programnya, kan ada juga program dari Prabowo Gibran, ada program dari Sadeo Lintarti juga. Tapi kalau kita sekarang melihat dari website sadeolintarti.com kalau tidak salah, di situ sudah ada yang mencantumkan tentang pencepatan pengentasan kemiskinan. Tapi yang di-highlight di situ adalah terkait yang pertama stunting, permasalahan terkait dengan stunting. Kemudian yang kedua bansos yang tepat sasaran dan begitu seterusnya lah. Tapi agaknya kalau semisal kita berbicara terkait dengan pengentasan kemiskinan, hal-hal tersebut belum cukup objektif untuk dibawa ke situ. Kita masih bisa berbicara terkait dengan pembukaan lapangan kerja yang bisa tepat sasaran, kemudian banyaknya pelatihan kerja dan lain sebagainya yang mungkin masih kurang tepat sasaran juga dan kurang
banyaknya program-program seperti itu, kan mungkin itu juga menjadi hal yang mungkin bisa diperbaiki lagi ke depannya. Apalagi ini program baru awal dan masih banyak sekali harapan-harapan masyarakat Banyumas yang ditumpu kepada Sadewo Lintarti, mungkin seperti itu. Oke, baik, Bung Bintang dan Bung Omeda, di sini kita sudah mengulas terkait dengan garis besar ya untuk kemiskinan dan juga bagaimana sebenarnya ini bisa terjadi. Kemiskinan itu kan tadi juga dilihat adalah yang terakhir ya, ini turun temurun, ada sejarahnya. Kita akan mengulas hal tersebut setelah jeda habis ini ya, Bung Omeda dan juga Bung Bintang. Nah pemirsa, baik, jangan kemana-mana terlebih dahulu karena kita akan jeda sejenak sebelum kita beralih dengan topik lebih mendalam bersama Bung Omeda dan juga Bung Bintang. Langkah pemuda dan mahasiswa pemirsa pastinya menyuarakan untuk meneruskan realitas yang ada di Banyumas dan juga sekitarnya. Bung Omeda, terakhir langsung ditembak nih ya Bung Omeda. Kita sudah membahas mengenai bagaimana program yang seharusnya tepat sasaran atau tidak terakhir kali. Kira-kira di sini Bung Omeda menanggapi tentang kemiskinan kembali. Kita mengetahui kemiskinan ini menjadi realitas di Banyumas dan sekitarnya yang sangat mempengaruhi anak-anak, mempengaruhi pendidikan juga. Kita akan membahas pendidikan nih. Banyak anak putus sekolah juga difaktori oleh background ekonomi dari keluarga yang tidak mampu untuk membiayai, anaknya juga dipaksa bekerja. Bahkan alasannya adalah ya ini yang sudah bisa dilakukan untuk anak untuk bisa bertahan hidup. Bagaimana nih Bung Omeda? Ya, memang kalau kemarin sempat ini juga naik tuh soal angka anak tidak sekolah di Banyumas kan nyentuh 15.000 ya. Ya mungkin memang nanti yang menjadi bagiannya misalnya kayak anak-anak mohon maaf disabilitas atau kekurangan, tapi memang mayor memang disebabkan karena background ekonomi, latar belakang ekonomi loh. Yaitu kemudian membuat dia tidak punya opsi lain selain berhenti sekolah, kemudian membantu orang tuanya atau keluarganya ya untuk nyari ya income sehari-hari untuk sebatas makan 2 kali sehari lah misalnya. Pada akhirnya saudara-saudara kita nggak punya opsi lain selain itu. Maka ini kemudian harus bisa menjadi kenyataan ini harus bisa dipelajari oleh semua pihak, akademisi kah, intelektual, pemerintah, daerah maupun provinsi maupun sampai pusat ya. Mempelajari kenyataan ini untuk bagaimana kemudian bisa melahirkan kebijakan yang benar-benar berefek, berdampak, ada efeknya, ada dampaknya. Dampak atas tadi soal ya bagaimana angka putus sekolah begitu tinggi disebabkan karena ekonomi, kemiskinan misalnya. Maka program itu harus disasar pada 2 aspek itu misalnya. Bagaimana kemudian masyarakat kita atau pemuda-pemuda kita, adik-adik kita ini bisa sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, S2, S3 bahkan kalau bisa setinggi mungkin. Dan kalau bisa nanti dicarikan lapangan pekerjaan juga. Walaupun nanti memang kalau kita diskusi soal ekonomi politik akan ada banyak faktor yang menyebabkan tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Yang itu nanti efeknya bisa urbanisasi. Orang desa kemudian harus lari ke kota nyari lapangan pekerjaan misalnya. Atau orang kita daerah misalnya harus keluar negeri, TKI, TKW, buruh migran misalnya. Karena di dalam negeri, dalam daerah kita pun ngomongin lapangan pekerjaan sangat minim, sehingga orang untuk memenuhi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya apabila tidak ada lapangan pekerjaan, tidak ada income, pendapatan, maka tidak ada pengeluaran, maka dia harus mencari di tempat lain kan begitu. Dan pendidikan ini dia, pendidikan juga menjadi salah satu yang fundamental. Bagiku pendidikan itu sangat penting bagi kemajuan peradaban suatu negara, suatu negeri, suatu bangsa. Karena pendidikan itu
Ya bisa kita cek lah menurut undang-undang kah, menurut teori Ki Hajar Dewantara kah, menurut siapa. Pendidikan itu sangat penting bagi pembangunan masyarakatnya juga. Sangat menentukan juga kemudian untuk bagaimana sebuah keluarga itu bisa meningkatkan kualitas hidupnya, meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya. Makanya pendidikan sangat penting gitu loh. Maka jangan heran ketika mahasiswa kemudian sudah banyak hari ini yang menyuarakan kuliah gratis, maksimal, minimal murah, kuliah yang demokratis ya, yang aksesnya itu kemudian bisa diakses oleh semua orang dengan ekonomi menengah ke atas bawah semua. Kemudian pendidikan yang orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk sebaliknya. Oke, gitu sih. baik. Baik Bung Omeda, Bung Bintang. Nah ini tentang pendidikan, masih tentang pendidikan Bung Bintang. Kira-kira terkait dengan tadi anak-anak yang putus sekolah dan juga itu sudah ada bagaimana seharusnya yang kita kejar lah untuk memperjuangkan anak-anak yang seharusnya bisa sekolah itu. Apakah ada hal-hal atau program yang seharusnya dicanangkan? Oke, kalau kita tadi bisa mengutip sedikit ya dari pernyataan Bung Omeda, angka anak putus sekolah itu kan mencapai 15.000 ya Bung. Nah, bahkan kalau kita mungkin orang-orang Banyumas sendiri banyak main ke alun-alun kah atau mungkin daerah Gorosatria, di situ banyak sekali anak-anak kecil, bahkan anak-anak di bawah umur itu yang banyak sekali berjualan dari sore hingga malam hari. Tetapi kalau kita tanyakan kepada anak tersebut, itu rata-rata menjawabnya adalah saya melakukan ini karena saya senang untuk membantu orang tua. Dan ada beberapa juga, dan kebanyakan juga itu memang anaknya yang putus sekolah hingga kelas 3 SD saja kah, atau kelas 4 SD saja. Dan itu kan menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Apakah hal ini hanya didasarkan karena memang niat bekerja? Tapi kan kami rasa tidak. Anak mana yang masih umur 10 tahun, 11 tahun udah niat untuk bekerja? Kalau tidak didasarkan dengan paksaan orang tua ataupun paksaan keadaan dari rumah. Tetapi hal-hal ini patut menjadi fokus kita juga, mungkin selaku mahasiswa, selaku rakyat, dan menjadi fokus yang kuat juga untuk pemerintah bagaimana cara mengatasi angka anak tidak sekolah. Karena benar tadi yang dikatakan Bung Omeda, pendidikan ini menjadi tonggak generasi bangsa. Jadi bagaimana caranya anak-anak itu harus tetap sekolah dengan SPP gratis kah, atau setidaknya anak-anak ini bisa terselenggara pendidikan dengan baik dengan apapun cara yang nanti mungkin pemerintah lebih paham akan hal-hal tersebut. Mungkin kayak gitu. Oke, kira-kira untuk potensi tantangan dan juga hambatan dari antisipasi kemiskinan ini, entah itu juga mungkin dari pemerintah ataupun sebenarnya ini kurangnya usaha dari keluarganya sendiri atau kurangnya sebuah hal-hal yang mencanangkan tentang kemiskinan ini. Kira-kira bagaimana nih Bu Komeda? Soal potensi, hambatan dan lain-lain itu ya. Soal pilihan-pilihan kenapa kita misalnya harus ada putus sekolah kemudian berjualan atau buka usaha dan lain-lain. Ya itu memang sederhananya keputusan kita itu pasti didasari atas kenyataan dulu. Kenyataan kemudian membentuk kesadaran kita, mempengaruhi alam berpikir dulu nih. Karena kenyataan kemudian ditangkap oleh panca indera, masuk ke alam pikiran, kita berpikir, kemudian membuat kesimpulan, lalu mengambil keputusan. Soal terbatasnya opsi, itu juga ya kembali lagi pada kenyataan juga. Cuman memang untuk bagaimana agar opsi-opsi kemudian bisa menjadi banyak kan gitu, itulah tugas utama sebetulnya dari pemerintah itu sendiri sebagai pemangku kebijakan. Dia yang punya wewenang untuk mengubah keadaan. Namun apabila tidak bisa, maka ya jangan salahkan kalau rakyat teriak ABCD. Tapi kemudian misalnya gini, gimana caranya agar 15.000 angka putus sekolah itu bisa ditekan ya? Kita hitung saja jumlah sekolah yang ada di Banyumas. Kita bandingkan dengan total populasi
anak usia sekolah dari rentang SD, SMP, SMA. Kalau kita ngeliat statistik itu, ini aku pernah iseng searching ya, di Indonesia itu jumlah SD naik sekian. Begitu kita searching jumlah SMP berkurang, jumlah SMA berkurang, jumlah perguruan tinggi berkurang. Pun dengan jumlah populasi siswa SD naik ke SMP pasti berkurang, naik ke SMA berkurang lagi, naik yang kuliah berkurang lagi. Artinya ada problem di soal kuantitas gedung sekolah. Jumlah SMA negeri di sini cuma sama 1, 2, 3 terus sama 4, 5 dan beberapa SMA negeri yang lain ya. Oke lah swasta banyak tapi biayanya nggak semurah negeri misalnya. Pun negeri juga belum tentu murah juga. Maka ada banyak faktor nanti yang perlu dievaluasi, baik dari kuantitas jumlah sekolahnya, Kualitasnya juga. kualitas bagian kurikulumnya misalnya. Kemudian dari segi anggaran juga banyak bilang kita kurang duit, kurang modal untuk bangun suatu gedung atau bikin suatu apa. Loh, pajak yang diserap dari masyarakat begitu luar biasa loh. Oke, baik Bung Omedah. Sementara itu. Bung Bintang, terkait dengan hal ini, pastinya kalau kita lihat lagi culture atau budaya masyarakat Banyumas, ini kan banyak sekali yang masih di daerah-daerah tertentu menikah muda adalah sebuah hal yang wajar. Menikah muda adalah sebuah hal yang ya udah ini adalah solusi untuk mengatasi dan mengurangi beban keluarga. Tanggapan itu masih banyak, Bung Bintang. Bagaimana nih Bung Bintang menghadapi culture Banyumas sendiri, orang-orang sekitar kita? Menghadapi culture tersebut ya sebenarnya agak lucu juga. Kalau solusi dari peringanan beban keluarga ini adalah menikah muda. Dan hal-hal tersebut kita ambil konkret aja, nikah muda ini dari data yang ada itu merupakan penyebab stunting paling tinggi. Dan ini juga yang menjadi fokus pemerintah terkait dengan penurunan angka stunting. Di situ lebih kepada penyadaran masyarakat Kabupaten Banyumas tentang bahaya dari nikah muda itu sendiri. Dan ini juga menjadi langkah konkret mahasiswa yang bisa untuk menggunakan ataupun mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat kita juga bisa untuk turut serta kepada penyadaran akan bahaya nikah muda, bahaya stunting, dan bahaya terkait dengan gizi buruk yang terjadi dari pemilihan-pemilihan makanan yang tidak baik untuk dimakan, yang pasti nantinya akan berefek lebih lanjut lagi dengan pola pikir yang ada dalam masyarakat, apalagi pola pikir terkait dengan generasi muda yang mana katanya akan menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045. Oke, baik Bu Bintang, Bu Omedah, ini semakin seru ya Bu. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami pemirsa, dan pastinya dengan Bung Omedah juga Bung Bintang, kita akan langsung saja membahas ya Bung, terkait dengan yang tadi terakhir. Kita membahas tentang kemiskinan ini ada karena turun-temurun. Masuki hal tersebut nih, menurut Bung Omedah sendiri terkait statement turun-menurun tersebut, kira-kira faktor utama yang menyebabkan angka kemiskinan di Banyumas untuk sekitarnya juga, Banyumas sekitarnya saat ini itu apa Bung? Oke, ketika kita misalnya mencoba kalau nongkrong ya, ngobrol sama teman-teman yang lain, maka jawaban-jawaban yang paling sering kita dengarkan adalah bicara soal lapangan pekerjaan. Yang kedua bicara soal modal atau ya sumber daya yang dimiliki untuk melakukan sesuatu misalnya. Namun lebih dari itu sebetulnya, bahwa mula-mula kita mesti mengenal yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu artinya
kemiskinan sengaja direproduksi, sengaja dibiarkan ada secara ekonomi politik ya. Jadi kemiskinan struktural kemudian mencoba untuk mempertahankan keadaan di mana masyarakat tetap dalam keadaan miskin. Bahasa halusnya membiarkan masyarakat dalam keadaan tidak bersumber daya, entah itu modal, entah itu barang atau apapun. Karena beberapa, oke lah, teori soal ekonomi misalnya, teori soal kemiskinan itu ada banyak. Misalnya, kalau menurut Godwin, itu seseorang disebut miskin jika ia tidak memiliki akses terhadap sarpras produksi. Sarpras produksi apapun. Karena kalau kita belajar ekonomi politik, nanti kita akan ngebahas pembeda ya. Bagaimana manusia bertahan hidup. Manusia hidup membutuhkan sandang, pangan, papan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tiga hal itu ada? Apakah tiba-tiba turun dari langit, tiba-tiba ada, kan enggak? Maka tiga hal itu didapatkan melalui proses-proses produksi. Selanjutnya, bagaimana produksi bisa dilakukan? Dalam proses produksi dibutuhkan tiga hal. Harus ada tenaga kerjanya, orangnya, manusia yang melakukan produksi. Yang kedua harus ada alat produksi, cangkul kah, mesin kah, traktor kah, alat-alat yang digunakan untuk produksi, kompor, wajan, segala macam ya. Kemudian ada sasaran produksi, maksudnya adalah bahan baku misalnya, atau berdaya alam lainnya ya. Utamanya kalau dalam bahasa ekonomi ini faktor produksi paling utama adalah tanah. Nah, sasaran produksi jika kita tambahkan dengan alat produksi itu bisa kita sebut dengan alat produksi. Sasaran kerja dan alat kerja ditambahkan sama dengan alat produksi. Alat produksi, bagaimana caranya bisa melakukan produksi kalau nggak ada manusia? Maka alat produksi ketika ditambahkan dengan manusia, tenaga kerja, sama dengan tenaga produktif. Namun sialnya, ya masyarakat kita bahkan mungkin nggak cuma di Indonesia, tenaga kerja atau manusia-manusia ini tidak mempunyai akses terhadap sarpras produksi atau alat produksi tadi. Sehingga apabila manusia atau tenaga kerja tanpa alat produksi itu sama dengan pengangguran. Karena dia tidak bisa melakukan produksi apapun. Nah, dan lebih jauh lagi ketika kita membahas soal ekonomi politik ya. Di dunia ini makro ya, nggak hanya di Banyumas masalahnya. Tapi di dunia ini, di bumi itu terjadi yang namanya monopoli sumber daya. Baik dalam bentuk alat produksi kah, sasaran produksinya bahan bakunya kah. Namun di Indonesia yang paling parah itu adalah monopoli tanahnya. Pun di Banyumas juga demikian. Pertanyaan selanjutnya adalah apa bukti monopoli tanah terjadi? Ya, mungkin kita akan sulit menemukan mana monopoli tanah dan lain sebagainya. Tapi jawabannya ada di statistik tentunya. Kita bisa ngecek banyak lah. Baik, Bung Omedah. Nah, di sini beralih dulu nih ke Bung Bintang ya. Terkait dengan tadi juga, ini kan banyak sekali masyarakat ya. Kita akan bahas masyarakatnya nih, Bung Bintang. Banyak yang memang sudah tidak bisa lagi untuk ada kesempatan keluar dari kemiskinan, bahkan juga tidak ada lagi dorongan, bahkan itu memicu mereka untuk melakukan perpindahan daerah, melakukan kriminalitas. Menurut Bung Bintang sendiri, kira-kira bagaimana nih terkait dengan tadi produksi dan lain-lain? Bila masyarakat sendiri memang sudah tidak bisa melakukan apa-apa gitu, apakah bergantung pemerintah, tadi pemerintahnya seperti itu atau bagaimana nih menanggapi hal tersebut? Menanggapi hal tersebut pastinya kita juga melihat terkait dengan apa sih penyebab dari adanya urbanisasi tersebut. Apakah kurangnya lapangan pekerjaan atau kurang diayominya masyarakat terhadap oleh si pemerintah ini. Kemudian kita membahas terkait dengan masyarakat jika tidak mempunyai alat produksi dan lain sebagainya, dan umurnya mungkin berbicara terkait dengan sudah tidak produktif lagi, maka harus diapakan, kan seperti itu. Maka di sini akan menjadi fokus pemerintah yang lebih berat sebenarnya, karena di usia yang tidak produktif lagi, mungkin banyaknya masyarakat dengan usia yang tidak produktif tetapi dia menjadi tunawisma dan lain sebagainya, kan menjadi tantangan tersendiri. Tapi pastinya dengan banyaknya program-program pemerintah yang harusnya lebih berpihak kepada rakyat, pastinya hal ini harus terselesaikan dengan apapun caranya. Mungkin contohnya dengan masyarakat yang sudah tidak produktif ditempatkan di
suatu wadah yang membuat mereka menciptakan sesuatu inovasi ataupun hal-hal yang bisa menjadikan mereka produktif. Yang mana dalam hal ini pemilik modalnya adalah pemerintah, tetapi pekerjanya adalah masyarakat-masyarakat yang termarginalkan. Maka nantinya kedua subjek ini akan saling bisa menguntungkan. Pemerintah bisa mengentaskan kemiskinan dan masyarakat-masyarakat yang termarginalkan juga masih bisa diayomi dengan beberapa langkah taktis dari pemerintah Banyumas. Mungkin seperti itu. Oke, baik Bu Bintang. Nah, di sini semakin asik ya untuk diulas kembali. Namun seperti ini, Bung Bintang dan Bung Omeda. Kalau kita melihat lagi, kita kan mengetahui udah ada pemerintahan baru nih. Udah ada pemerintahannya Pak Sadewo, khususnya daerah sini nih. Namun sekiranya pemerintahan yang Pak Sadewo ini terkait dengan kedepannya, mungkin apa yang bisa dilakukan untuk tepat sasaran mengatasi kemiskinan yang ada? Dari Bung Omeda? Oke. Aduh, tarik napas dulu nih. Tarik napas dulu. Tarik napas dulu. Dalam sebenarnya. Karena apa ya? Ada jawaban solutif itu yang memang harus didasari dengan analisis. Kan itu, analisis ekonomi politik ya. Dan harus juga didasari oleh kenyataan. Yang dimaksud kenyataan adalah bagaimana keadaan masyarakatnya, apa yang mereka butuhkan. Apakah memang butuh lapangan pekerjaan tok, atau butuh makan siang tok, Waduh. atau butuh sekolah tok misalnya. Kebutuhan itu ada sangat banyak. Namun kembali kepada analisis soal negara ini memiliki sistem sosial ekonomi yang didasari dengan monopoli tanah, atau kita dalam bahasa sains intelektualnya feodalisme. Walaupun nggak 100% ya, di Indonesia udah nggak 100%. Tapi kemudian untuk menjawab itu tentu nanti setiap analisa akan berbeda juga. Karena kalau bagi saya solusi paling utama adalah menyelenggarakan amanat-amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, yaitu reforma agraria sejati bagi rakyat, bagi petani itu terutama. Setelah reforma agraria baru bisa kita bangun perlahan ya, bertahap, yang namanya industri nasional. Industri-industri yang itu miliknya rakyat tuh loh, yang dikelola oleh rakyat. Dan orientasinya adalah kembali pada untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari rakyat. Oke, baik nih Bung Omeda. Jadi sempat disinggung terkait dengan program pemerintah yang sudah terlaksana nih. Gimana nih Bu Bintang terkait program pemerintah yang baru? Mungkin ini masuk informasi juga nih, Mas. Di Banyumas sudah dilaksanakan program makan siang bersih-gizi ya. Kita juga mengetahui ini adalah salah satu program yang untuk meningkatkan gizi pendidikan ya anak-anak sekolahan. Gimana tuh, Mas? Oke, kalau kita melihat dari program pemerintah yang terbaru, makan bergizi gratis, itu mungkin di Banyumas sudah terjadi di beberapa sekolah dasar terutama. Tapi kalau kita melihat lebih lanjut lagi, ada beberapa fenomena-fenomena yang mungkin kalau kita bilang di sini adalah viral di X maupun di Instagram, bahwa program bergizi gratis ini tidak sepenuhnya tepat sasaran. Dengan faktor apa? Beberapa sesuatu yang mungkin viral itu menyatakan bahwa makan siang gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah ini, yang katanya untuk memenuhi gizi dan lain sebagainya, di situ tampaknya belum cukup untuk memenuhi gizi. Dari aduan yang ada yaitu rasa yang kurang, kemudian lauk yang agak memprihatinkan, kan mungkin apakah itu selaras dengan programnya makan bergizi? Apakah makan bergizi atau makan yang ngisi-sini? Oh, aduh. Seperti itu. Ngisi-sini. Aduh. Baik nih, Bung Omeda. Bagaimana Bung menanggapi program-program baru ini? Padahal masalah kemiskinan pastinya di sini belum teratasi dengan baik, Bung. Jadi kalau soal makan siang itu, makan bergizi gratis ya. Oke, kadang konseptual oke. Teknisnya enggak loh. Oh, Realisasinya enggak loh. Dalam proses perjalanannya, dalam penyelenggaraan itu kadang nggak oke. Cuman memang kalau soal konseptual makan bergizi itu oke lah, iya. Pemerintah kalau ini udah tarik nafas dulu nih. persoalan perut itu memang fundamental ya. Karena ya manusia hidup juga memang salah satu primernya adalah papan. makan kan begitu. Betul. Atau
kemudian pertanyaan kenapa kok kita bisa merasa lapar? Kan kalau kita berdasar ilmiah karena tubuh kita kekurangan nutrisi, sehingga kalau mau ya kita makan sesuatu untuk mengembalikan nutrisi dalam tubuh yang hilang yang kita gunakan sehari-hari, kan begitu. Oke, ya makan bergizi nih. Tapi kalau fenomenanya begitu, ya artinya perlu evaluasi secepat mungkin, kan begitu. Dan kemudian apabila kita membedah coba sedikit soal analisis apa hubungannya antara makan bergizi gratis dengan soal kemiskinan. Apakah kemudian menyediakan makanan bergizi itu kemudian bisa mampu mengatasi atau menuntaskan kemiskinan? Kalaupun iya, bagaimana? Kalaupun enggak, bagaimana juga? Itu kan perlu dibedah kedua-duanya. Sehingga kemudian pihak manapun termasuk pemerintah misalnya baru fix kayaknya makan bergizi ini penting. Maksudku jangan sampai program-program pemerintah itu dilakukan tanpa analisis yang ilmiah, tepat sasaran juga, tanpa mengecek kebutuhan apa objektif masyarakat itu apa itu loh. Padahal banyak kebutuhan lain yang sebenarnya belum selesai. Iya. Nah, oke. Nah, ini menarik ya. Cuman sepertinya kita harus jeda sebentar ya, Mas ya. Bung, nanti kita akan kembali lagi pemirsa, pastinya di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Jangan kemana-mana dan terus bersama kami. Kembali lagi bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Langsung saja Bung Omeda dan Bung Bintang memasuki puncak dari episode kali ini. Kita akan membahas mengenai harapan, tanggapan, dan juga kesimpulan. Nah, di sini berkait dengan tadi yang diulas oleh Bung Bintang terkait dengan solusi culture Banyumas. Sedikit dulu Bung Omeda, bagaimana nih untuk culture Banyumas sendiri, fit in-nya tuh seharusnya seperti apa untuk peraturan dan lain-lain? Pertama, Undang-Undang Dasar telah menjamin bahwa masyarakat, rakyat itu punya hak untuk terlibat dalam proses pembahasan sekaligus dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan. Maka harapan saya adalah rakyat dilibatkan di dalam pembahasan dan pembuatan keputusan atas suatu kebijakan. Apapun itu yang akan nanti dilahirkan oleh pemerintah. Karena rakyatlah yang paling mengetahui keadaannya sendiri, sehingga dia yang paling tahu soal apa saja yang dibutuhkan. Maka kemudian untuk solusi-solusi ya itu nanti kemudian akan hadir dengan sendirinya, berangkat dari partisipasi rakyat yang sangat luar biasa. Misalnya kan ngobrol ini keadaannya begini ya. Nanti oh ya pemerintah dapat input nih dari masyarakat, dari rakyat toh. Oh iya, maka kebijakan yang akan dilahirkan otomatis akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan rakyat, sesuai dengan kenyataan objektif. Oke, baik. Kira-kira nih Bung Bintang, apakah di Banyumas sendiri pemerintah kurang untuk mengajak masyarakat ikut andil dalam penerapan kebijakan? Silakan Bu. Kalau pertanyaannya kayak gitu, otomatis jawabannya adalah sangat kurang. Betul ya? Oke. Pertanyaannya sangat kurang. Oke, ini sudah setuju ya pemirsa ya. Karena ya, baik. Banyak sekali kebijakan-kebijakan ataupun peraturan dari pemerintah itu sendiri yang malah bahkan tanda kutip membunuh rakyat. Betul. Jadi tidak berpihak kepada rakyat dan lain sebagainya. Dan banyak sekali mungkin bualan-bualan yang diterbitkan pada satu peraturan yang terbit. Nah, mungkin kalau kita berbicara solusi terkait dengan kemiskinan tadi, di tahun 2024 Februari kemarin, pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengeluarkan keputusan Bupati nomor 100 tahun 2024 terkait dengan pencepatan pengentasan kemiskinan. Dan poin yang inti di situ adalah pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan melalui 4 cara. Yang pertama adalah terkait dengan
penurunan angka stunting, kemudian bansos tepat sasaran, dan lain sebagainya yang mungkin itu bisa satu saat menjadi janji-janji palsu, tapi juga bisa menjadi langkah konkret yang bisa terjanjikan oleh pemerintah. Tetapi jauh daripada itu terkait dengan stunting dan bansos yang tepat sasaran, artinya di sini juga ada banyak sekali bansos yang tidak tepat sasaran. Dan banyak juga faktor-faktor lain yang mungkin harus didukung juga. Pertama terkait dengan lapangan pekerjaan, karena banyak sekali masyarakat Banyumas yang melakukan urbanisasi pergi ke luar daerah untuk mencari mata pencahariannya pribadi. Karena stigmatisasi yang terbangun adalah di Kabupaten Banyumas ini pertama UMR-nya rendah. Kemudian kedua, dengan UMR yang rendah ini banyak juga lapangan pekerjaan yang memperkerjakan masyarakatnya ataupun memperkerjakan karyawannya tidak sesuai dengan UMR yang ada, bahkan jauh di bawah UMR Kabupaten Banyumas. Yang hal ini mungkin bisa untuk mendorong pemerintah Kabupaten Banyumas semakin jeli memasuk ke dalam lapangan pekerjaan yang ada, ataupun bahkan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyumas. Dan tidak jauh daripada itu juga, dengan lapangan pekerjaan yang ada pun insentif ataupun gaji yang tersedia itu dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Banyumas. Mungkin seperti itu. Oke, baik Bung Bintang. Nah, di sini langsung saja ke bagian puncak kita, yaitu terkait dengan harapan juga nih, Bung, terkait pemerintahan yang baru. Program, entah itu mungkin dari segi bantuan sosialnya, entah itu bagaimana caranya untuk culture Banyumasnya, atau bahkan untuk meningkatkan kesadaran dari segi pendidikan dan lain-lain. Harapannya untuk pemerintahan yang baru, khususnya mungkin ya yang kemarin baru berjabat daerah Banyumas, atau untuk presiden sendiri, dari Bung Omeda. Harapan untuk pemerintahan yang baru nih di semua levelan ya, daerah, provinsi sampai pusat ya. Saya pribadi tidak terlalu banyak berharap. Tapi memang ya pemerintah sudah menjadi kewajiban mereka itu untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh rakyat, apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dikehendaki oleh rakyat. Maka justru harapan saya ada pada rakyat itu sendiri. Bagaimana rakyat itu bisa mengorganisir dirinya, menggerakkan dirinya untuk ngasih tahu ke pemerintah, kita butuh ini A, B, C, D, sehingga kemudian pemerintah bisa merealisasikan itu. Seperti itu. Oke, baik. Dari Bung Bintang. Oke, singkat saja terkait dengan program pemerintah yang terbaru, yaitu ada makan bergizi gratis. Itu kan kita tahu bersama bahwa pengelolaannya itu ada di tingkatan nasional atau tingkatan pusat, yang mana di situ akan terjadi miskonsepsi terkait dengan hal-hal tersebut. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan pengentasan kemiskinan, di Kabupaten Banyumas masih banyak sekali UMKM yang memadai untuk mengadakan program makan bergizi gratis, yang agaknya jika program tersebut dialokasikan kepada pemerintah daerah itu akan lebih tepat sasaran, karena yang mengetahui realitas sosialnya di Kabupaten Banyumas adalah terkait dengan pemerintah kabupaten itu sendiri, bukan pemerintah pusat yang mengetahui realitas sosial di satu kabupaten. Mungkin seperti itu. Oke, baik Bung Bintang dan Bung Omeda. Wah, sepertinya di sini kita sudah mengulas sekali lagi dan berkali-kali terkait dengan menelisik kemiskinan yang ada di Banyumas juga sekitarnya. Baik, sebagai anak muda dan di generasi pemuda khususnya di daerah Banyumas, tentunya pemirsa kita harus kembali sadar, kembali memahami bagaimana perubahan ini dan menjadi generasi di 2045 yang berkualitas. Dan sudah banyak sekali solusi, harapan yang sudah diajukan tadi. Semoga kita semua selalu bisa meneruskan dan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diperjuangkan. Baik pemirsa, maka dari itu episode kali ini kita akan sudahi dan pastinya kita akan bertemu di episode selanjutnya. Jadi terus bersama kami di Langkah Pemuda. Saya Sabila Ismanda selaku host, mewakili segenap tamu yang telah hadir, mengucapkan mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di episode selanjutnya Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Oke, baik.